Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarizal Gamar dan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara nantinya kita akan mengubah istilah refer yang terakhir kali kita ubah, kita perlihatkan berandanya dan nantinya kita ubah menjadi hello world dan kita masukkan ID dan juga itu terdapat pengenalan, nanti kita dapat pengenalan router dan juga bagaimana cara penggunaan controller dengan menggunakan konsep MVC. Baik, saya share dulu. Baik, nah oke. Nah, pertama kan kemarin kita udah sampai di bagian menu seperti ini. Nah, di sini kita ubah gimana sih cara nantinya kita akan misalnya kita buat hello world saja di sini. Ini kan beranda ini kan sudah terhubung dengan isi dari web Laravel yang ini, yang ada di CSSK, di view, di controller. Nah, ini kita mau kita ubah di bagian folder roots dan di isinya itu web PHP. Nah, kita ubah pertama-tama kita hilangkan ini. Ini kan ini sudah ada sebelumnya nih, kita ganti. Nah, sini sudah saya catat juga. Kita akan mengubahnya menjadi hello world saja. Nah, sama dengan yang ini, kita terdapat return hello world. Nah, kita ketikkan di sini hello world dengan menggunakan titik 2 dan hasilnya akan seperti ini. Nah, hello world sudah tertulis. Nah, selanjutnya bagaimana sih kalau misalnya kita tambahin parameter di sini? Apakah nantinya kita akan bisa menggunakan kayak mana bisa jadi string begitu. Nah, itu pertama kita gunakan user. Misalnya kita tambahin slashnya user seperti ini. Kita contohkan saja. Ini di bawah ini. Ini di bagian sini. Oke, di root get user ID. Nah, user ini adalah tampilan nanti kita udah menyimpannya, contoh seperti contoh nama saya. Nah, nama saya ini udah ada di user. Nah, ID ini nantinya kita masukkan sesuai yang ada di slash. Bagaimana caranya? Tunggu sebentar. Selanjutnya itu ada function. Function di dalam function ini kita buat parameter. Parameternya itu string ID yang nantinya kita masukkan di slash. Dan returnnya nanti nama saya ID. Nah, sebagai contoh, misalnya user kita buat user. Nah, kita ikutin ID-nya. ID-nya itu string, berarti harus huruf. Contohnya Alfarizi, nama saya. Nah, akan tertampil seperti ini. Nama saya Alfarizi. Kalau misalnya kita ubah juga bisa. Misalnya nama saya Izazir. Nah, nama saya Izazir. Nah, nama saya bisa yang lain juga, nama saya Kucing. Nah, bisa seperti itu. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga gimana nantinya kalau seperti password kita memerlukan enkripsi. Nah, jadi nantinya hanya sistem yang bisa melihat apa yang kita buat, tetapi di dalamnya itu tidak sesuai dengan isi yang kita buat. Nah, maksud saya itu seperti ini. Misalnya ini udah kita komen, kita buat jadi seperti ini. Nah, kan masih user, kita ubah saja menjadi Alfarizi nama saya, enter. Nah, kunci enkripsinya masuk. Nah, jadi dari ini cuman bisa dibaca oleh sistem komputernya saja, karena bukan kita sendiri yang nantinya bisa membaca ini, karena nantinya itu
walaupun tulisannya di dalam sistem kayak gini, tapi eh, bagi user ataupun yang menggunakan website nanti tetap memasukkan nama Alfarizi juga. Jadi nggak perlu ikutin yang contoh JP deal yang sesuai yang ada di sini. Nah, jadi kita tidak perlu mengikuti yang ini. Nah, kita hanya tinggal membuat Alfarizi saja. Kalau misalnya kita ikutin EJP, nah maka hasilnya akan berbeda. Tadi kan tidak seperti ini. Nah, makanya Alfarizi. Nah, karena itulah kita tetap saja membuat seperti password lah istilahnya, password seperti ini. Oke. Kalau misalnya nanti tidak tersedia, nanti bacaan situ ID tidak tersedia. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke. Selanjutnya penggunaan controller. Nah, penggunaan controller ini kita menggunakan greetings, name, dan jurusan. Di sini saya langsung buat dua masukan dari user. Nantinya kita bisa menambahkan, tadi kan cuman user aja, cuman Alfarizi aja. Nantinya kita menambahkan misalnya jurusan kita kah atau kelas kita kah. Nah, di sini saya buat jurusan saja dengan bacaan greetings. Nah, greetings nama jurusan. Nah, greetings itu kita letakkan di bagian di sini ada yaitu apps, HTTP, controller, dan juga greetings controller. Gimana sih isinya? Nah, seperti ini. Isinya itu kira-kira seperti ini. Kelihatan. Jadinya nanti kita akan memasukkan fungsinya prodi misalnya. Nah, apa sih yang ID yang kita masukkan? Misalnya nama prodi atau nama kita. Ataupun, nah misalnya kita tambahkan jurusan dengan menggunakan koma. Nah, sama seperti yang ada di web tadi. Kalau tadi kan welcome. Nah, di sini kita view greetings. Nah, greeting. Nah, kita ubah yang dari yang string ini menjadi variabel dengan dolar nama prodi. Begitu juga dengan jurusan. Nah, mau seperti saya contohkan seperti ini. Misalnya kita balik ke web, bagian web, ini. Nah, kita balik, kita Ctrl S. Nah, misalnya kalau satu saja dia akan error, not found. Jadi caranya itu kita harus memasukkan dua variabel, dua ID string yang nantinya akan masuk menjadi kata-kata. Contoh teknik informatika. Nah, kita enter. Sebentar. Oh maaf, ini user greetings. Oke, kita ubah. Nah, halo Mas C, Alfarizi Teknik Informatika. Oh sorry, maaf, ini kurang spasi. Dah. Halo Mas C. Kenapa bisa ada halo Mas C? Nah, ini sudah saya terterakan pada bagian view. Jadi di view ini kita ada masuk ke bagian yang namanya itu welcome blade PHP. Nah, ini sebenarnya terhubung dengan yang tampilan pertama tadi yang ada dokumen Laravel itu yang warna merah tadi. Nah, yang halo masa ini di mana? Di sini. Di bagian greetings yang udah kita buat. Greeting, nama filenya itu greeting blade PHP. Nah, kenapa bisa halo masa? Nah, ini saya sendiri yang buat hello masa. Nah, fontnya itu bisa kita ganti warnanya, bisa warna apakah, atau bisa besar atau kecil, bebas sesuai yang kita mau. Dan ini karena H1, heading 1, makanya dia agak membesar. Kalau kita masukkan heading 3 pun ya mengecil, sama seperti font. Nah, seperti ini.
Begitulah kira-kira. Halo Mas Alfarizi Teknik Informatika. Nah, di sini kan ada tadi yang ID yang udah kita masukkan, nama prodi, jurusan. Nah, seperti itu. Nah, kalau colornya RGB, stylenya kan style ini kan Times New Roman ya. Nah, seperti itulah. Hmm, web index rating. Oke lah. Apps. Oke, mungkin hanya segitu saja dari saya. Bila maaf kalau ada salah kata, kalau kekurangan dalam penjelasan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.